Nah, hari ini saya tulis di Facebook saya, di Instagram saya, belajar mengenal Papa melalui semua peristiwa, melalui semua kejadian yang kita alami dalam hidup ini. Host kita Bapak Pendeta Benny Malekul atau Melekul ya, maaf namanya, memilih pujian yang tepat. Ku bersyukur Tuhan. Nah, saudara, mengapa firman Tuhan itu memberikan salah satu hukum yang kelihatannya kecil? Karena buat saya ya, hukum kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap tenagamu, segenap ide, uang, semua hartamu. Itu besar. Jangan berzina, hukum yang besar. Ya. Berkati orang yang membenci kamu, hukum yang besar. Banyak lagi hukum-hukum yang luar biasa. Tapi hukum ini loh, mengucap syukur senantiasa. Saudara, buat saya, maaf ya, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Cuma saya sharing tentang hidup saya. Buat saya ini hukum kecil sekali, bersyukur, berterima kasih, ucapkan syukur atas semuanya. Tapi kalau kita hari ini mau dan berusaha mengerti bahwa Papa di surga selalu turut bekerja di dalam segala perkara yang kita alami dalam hidup ini, maka hukum mengucap syukur itu enggak kecil nilainya. Hukum mengucap syukur senantiasa, hukum mengucap syukur dalam segala keadaan itu enggak kecil nilainya. Itu nilainya besar, saudara. Maka itu mengenal Papa di surga tidak hanya lewat baca firman-Nya, tidak hanya lewat ibadah, lewat doa-doa kita, enggak. Ada hal-hal yang perlu kita alami, kejadian-kejadian yang kita alami lewat kehidupan kita sehari-hari. Ternyata di semua kejadian peristiwa itu, kita itu bisa mengenal Papa kita dengan mengucap syukur untuk kejadian, maaf, yang setidak enak apapun dalam hidup ini. Kalau saudara dan saya bisa bersyukur, sungguh kita akan dibawa kepada dimensi-dimensi yang seringkali kita nggak pernah kepikir dalam hidup kita. Dan itu serius. Sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Kalau kita bisa mensyukuri semua kejadian yang setidak enak apapun dalam kehidupan kita, karena di situ ada Papa kita di surga. Jadi kita satukan hati kita dulu untuk kita belajar. Bahwa belajar mengenal Papa ternyata lewat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa sehari-hari yang kita alami. Setidak enak apapun peristiwa itu, ternyata Papa ingin kita bersyukur. Karena di balik itu semuanya ada hal-hal baru, hal-hal hebat yang Papa sediakan buat kita untuk kita bisa mengenal Dia. Dan itu sungguh menyenangkan kalau kita bisa menerima semua fakta itu. Saya mulai dengan Mazmur 139. Ya, Mazmur 139. Mulai ayat 1. Mazmur 139 mulai ayat 1. Judulnya menarik. Doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Wih, luar biasa. Doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Nah, saya mulai membaca sebelum ayat 1 ya. Ayat yang ke maaf. Ayat sebentar. Karena ini penting sekali. Ayat 4. Ini kemahatauan Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya
semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Saudara, saya ulangi lagi ya, supaya bagi yang belum pernah tahu, hari ini saudara menyadari betapa hebatnya Bapa kita. Dalam ketahuannya itu, dalam kemahatauannya ternyata ada hal yang dahsyat. Yaitu ini, Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, berarti perkataan kita masih ada di mana? Bisa masih ada di hati kita, bisa masih ada di pikiran kita. Pokoknya belum kita keluarkan. Ternyata semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Apa sih kesimpulannya kita membaca ayat ini? Saya akan ngajak saudara untuk tertawa dengan serius. Apa maksud Bapa di surga memberitahu kita lewat Mazmur 139 ayat 4 bahwa sebelum lidah kita mengeluarkan kata-kata, sesungguhnya semuanya itu Bapa telah tahu. Ini lucunya, ya, tapi ini serius. Ini saya simpulkan. Dengar ya, dengar. Jangan banyak ngomong di hadapan Tuhan. Betul? Jangan banyak memberitahu Tuhan tentang hidup kita dan tentang hidup orang lain. Jangan. Jangan buang-buang waktu untuk doa yang panjang-panjang. Maaf ya saudara. Saya ingin membuat saudara itu seperti kesetrum gitu loh. Curhat gitu ya. Supaya kita berubah dalam hidup kita. Lagi sekali. Bagi yang sudah pernah tahu ayat ini, tapi nggak pernah tahu maksud sesungguhnya. Dan bagi yang belum pernah tahu ayat ini, dan baru hari ini saudara tahu. Dan bagi semua kita yang ingin mengenal Bapa lewat kejadian peristiwa di hidup kita sehari-hari, biarlah Mazmur 139 ayat 4. Ayat 4 ini menjadi titik tolak, the turning point, istilah bahasa Inggrisnya titik balik kehidupan kita dalam bergaul dan bersekutu dengan Bapa di surga. Shock terapi, betul Mesyang, terima kasih. Apa shock terapi kita? Kalau Papa sudah mengerti, ini penting sekali. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Jujur ya, kita ini belum ngomong, baru mikir mungkin. Semuanya itu masih berputar-putar di benak kita. Semuanya masih bercampur aduk di hati kita. Belum keluar satu pun. Papa itu sudah tahu semuanya, saudara. Kalau saya pakai istilah orang Jawa, sampai jeroan-jeroan kita. Tahu kata jeroan? Itu dari bahasa Jawa jero, artinya dalam. Maka itu organ-organ tubuh bagian dalam yang sering dimakan dari binatang. Daleman. Istilahnya begitu, memang dari dalam. Bayangkan kalau kita belum ngomong apa-apa, tetapi sesungguhnya Papa sudah tahu semuanya. Perhatikan kata semuanya. Wih, berarti semuanya itu begini. Untuk besok kita sudah mikir belum? Sudah, namanya orang. Untuk lusa kita sudah mikir belum? Sudah. Bahkan untuk bulan depan, untuk tahun depan, kita sudah mikir atau belum? Ya, ada yang jawab belum, tapi rata-rata pasti sudah. Nah itu loh saudara. Sebelum lidah kita mengeluarkan 1-2 patah kata, ternyata yang di dalam kita yang masih kita sembunyikan, maaf, yang kita masih belum keluarkan, bahkan kita pun belum pernah ngerti
untuk besok mau ngomong apa, lusa mau cerita apa kepada Papa di surga, belum. Bahkan untuk bulan depan, tahun depan, kita belum tahu mau ngomong apa. Tetapi menurut Mazmur 139 ayat 4 ini dahsyat. Sesungguhnya semuanya telah Papa ketahui. Maka itu saya bilang, terima kasih nak, anak saya dari Halmahera ini betul. Luar biasa kebenaran ini, James. Jadi jangan banyak ngomong. Kalau berjumpa dengan Papa, dia tahu semuanya yang masih tersimpan di jeroan kita, di hati yang paling dalam ini, dia tahu semuanya. Maka itu saya sering berkata begini, salah satu pengajaran yang banyak nggak disukai dan ditentang oleh gereja kalau saya ngajar, yaitu tentang doa. Itu salah satu. Yang lain lagi, gereja-gereja nggak suka kalau saya bicara tentang uang. Tapi ini fakta. Nah, tentang doa. Dari ayat ini, saudara akan dapat shock terapi. Bahwa mendoakan seseorang atau lebih, itu nggak penting. Loh, lebih bingung lagi bukan? Nggak penting. Kenapa tidak penting? Karena Tuhan tahu orang-orang itu. Nah, kalau dia tahu, pertanyaannya, ngapain kita memberitahu Tuhan? Dia tahu tentang kita sampai sedalam-dalamnya hidup kita, dan dia tahu tentang semua orang sampai sedalam-dalamnya apa yang belum orang-orang itu katakan kepada Tuhan. Tuhan tahu. Nah, kalau sampai Tuhan sudah tahu, lagi sekali maaf ya, kan buang-buang waktu kita doa begini, Tuhan, tolong saudara saya itu Tuhan, dia itu lagi perlu duit Tuhan, dia itu lagi kesulitan. Tuhan tolong anaknya teman saya lagi nggak punya uang untuk bayar sekolah anaknya. Tuhan tolong keluarga kakak saya mau cerai Tuhan. Tuhan sembuhkan tetangga saya itu sakit. Ayo, setelah kita tahu ayat ini, kira-kira doa-doa kita itu berguna nggak sih di hadapan Tuhan? Jangan kaget dulu dan jangan marah dulu. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Kalau kita belum ngomong, lidah kita belum mengeluarkan kata-kata, ternyata Papa sudah tahu. Bahkan nggak cuma yang mau kita katakan, ya yang akan kita katakan. Tetapi yang masih di dalam semuanya ini, dia tahu. Kalau saya baca ayat ini saudara, ternyata kita sendiri belum tahu yang di dalam kita ini apa. Belum tahu. Maka itu belum kita keluarkan. Yang akan kita keluarkan saja belum kita keluarkan, dia sudah tahu. Berarti yang masih di dalam kita ini kita pun nggak tahu itu apa. Tetapi Papa sudah tahu. Maka itu jangan buang-buang waktu. Minta diberkati, minta ini. Saya punya prinsip begini ya. Pokoknya saya minta saudara jawab dulu. Saya sangat percaya. Kalau hidup kita ini taat, kalau hidup kita ini lurus, kalau hidup kita ini melakukan apa saja yang kita tahu yang dia perintahkan, ya saya garis bawahi. Kalau hidup ini lurus, hidup ini taat, ya tunggu nak, ini anak saya di Brisbane tanya, ya Matu setuju, tunggu dulu, harus minta, tunggu dulu, ya dengarkan dulu. Jangan bertanya dulu, dengar dulu. Supaya pertanyaan saudara terjawab. Enggak perlu saya jawab, terjawab lewat firman ini. Ya, dengarkan. Kalau hidup kita lurus, hidup kita taat, hidup kita itu selalu menyenangkan dia. Lalu mentaati hukum-hukum yang kita tahu. Nah ini banyak orang sok rohani. Ya bagaimana? Aku bisa tahu semua hukum Tuhan. Sudah, jangan pakai alasan. Yang saudara tahu, kerjakan dulu. Awas sampai berkata, ya aku nggak tahu.
Ya goblokmu, nggak mau lihat Alkitab, nggak mau dengar firman. Masa nggak tahu hukum-hukum Tuhan? Ya, jadi jangan pakai alasan. Saya ulangi lagi, kalau Tuhan tahu kita lurus, kalau Tuhan tahu kita taat, kalau Tuhan tahu kita melakukan hukum-hukumnya yang kita tahu, yang belum tahu nggak usah dibicarakan. Ya, percaya tidak, kita nggak usah banyak minta ini, minta itu. Maka itu saya heran kadang-kadang ada orang saling saingan. Kamu sehari doa berapa jam? Waduh, bisa 1 jam aja sudah lumayan. Hah? Cuma 1 jam? Aku bisa 4 jam loh. Maaf, Papa kita tidak pernah menghitung berapa jamnya kita berdoa sehari. Bukan itu. Bahkan kadang-kadang saya juga bertanya loh ya, jangan tersinggung. Kan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu doa jangan kamu ulang-ulang kata-katamu. Seperti ahli Taurat orang-orang Farisi. Betul? Nah saya itu pernah nyoba, saya nggak tahu saudara ya. Silakan cek masing-masing kita. Saya ini pernah nyoba saudara. 10 menit saja ngomong. Itu pasti ada yang keulang, terucapkan lagi. Entah 1-2 kalimat. Itu 10 menit loh saya ini berdoa. Nah saya nggak tahu saudara. Maka itu saya heran kalau ada orang bisa doa 1 jam, 2 jam. Dia itu ngomong apa? Maaf. Ini konsep yang salah. Maka itu kalau saudara dan saya yakin hidup ini lurus, hidup ini taat, hidup ini melakukan hukum-hukum yang kita ketahui. Percayalah, tidak perlu minta ini, memberitahu Tuhan tolong sembuhkan anakku, Tuhan pulihkan hidup kami. Enggak usah, dia tahu. Oh terima kasih Bapak. Maka itu ini penting dalam hidup kita. Supaya kita enggak banyak buang-buang waktu untuk memberitahu Tuhan. Apalagi kalau saya tambahkan ya, masih beri tanda Mazmur 139, kita ke situ nanti. Yohanes 2, ini yang selalu saya pakai karena saya kagum dengan firman ini. Yohanes 2, 23 sampai 25, perhatikan ya. Pokoknya kalau saudara tidak setuju, nggak apa-apa, saya tidak memaksa. Tapi saya minta yang tidak setuju rendah hati dan jujur. Firman ini benar atau tidak? Saya minta begitu saja ya. Nah, jawaban ada di saudara, maka keputusan ada di saudara juga. Karena buat saya percaya betul firman ini. Ya, yang hobinya masih mendoakan orang dan dikit-dikit mari kita doakan. Yohanes 2, 23 sampai 25. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Nah, lihat. Yesus mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan jujur ya, saudara jangan membantah dulu, nggak setuju. Masa begitu? Lalu doa itu bagaimana? Nah, sudah ya, jangan membantah dulu. Tapi saya minta saudara jujur, rendah hati. Percaya nggak bahwa ini firman Tuhan? Ya, sambil saya ngurusin ini, Facebook, Instagram saya. Ayat 25 Yohanes 2, saya minta perhatikan. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Tuhan Yesus tentang manusia. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus gak perlu kita beri kesaksian? Tuhan tolong saudara saya itu Tuhan. Dia itu layak engkau tolong loh. Karena hatinya luar biasa. Doanya itu panjang Tuhan. Dan dia itu rajin memberi persembahan. Tuhan kau layak tolong dia. Itu gak perlu. Kenapa gak perlu? Sebab
Masih ayat 25. Yesus Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Oh, luar biasa. Betul, taat saja maka Tuhan sudah senang. Betul. Jadi mengenal Papa dalam peristiwa kejadian hidup sehari-hari itu indah dan luar biasa. Nah, maka itu dengan ini baru salah satu bagian kita diajar mengenal Papa lewat doa yang benar. Ya, jelas ya? Oke, kembali ke Mazmur 139. Saya harap saudara yang baru tahu hari ini ada firman seperti ini di Mazmur 139, kiranya saudara kagum. Ayat 1 mulai. Yahweh, Engkau menyelidiki, 1, dan mengenal aku, 2, Engkau mengetahui, 3, kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti dari jauh, 4. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, 5. Segala jalanku kau maklumi, 6. Tolong saudara keluarkan 6 hal ini. Menyelidiki, mengenal, 2, mengetahui, 3, mengerti, 4, memeriksa, 5, memaklumi, 6. Saudara, di dunia ini tidak ada pribadi siapapun dan sehebat apapun pribadi itu yang bisa mengenali seseorang dengan 6 hal ini. Menyelidiki, mengenal, mengetahui, mengerti, memeriksa, memaklumi. Tidak ada. Hanya Bapa di surga yang bisa berbuat itu kepada kita manusia. Bahkan, dengar ya, tidak sedikit manusia-manusia seperti kita ini tidak bisa mengenali dirinya sendiri sedalam Tuhan mengenali kita. Maaf, kalau saudara ketemu psikolog, saudara ketemu psikiater, ahli-ahli jiwa, atau saudara baca buku-buku tentang ilmu jiwa atau kejiwaan, saudara akan tahu 80% lebih penyebab orang itu mengalami gangguan di dalam jiwanya. Bukan gila ya, bukan. Karena dia itu juga nggak kenali dirinya sendiri. Betul, selama seseorang nggak bisa mengenali dirinya sendiri, itu konflik dalam dirinya. Maka itu judul pasal ini menarik, doa di hadapan Yahweh yang maha tahu. Dan maha taunya Papa kita sampai sedetil ini. 6 hal tadi itu. Lagi sekali masih ngotot mendoakan orang. Ayo, apa isinya doa untuk orang lain? Doa untuk orang lain itu isinya memberitahu Tuhan tentang orang itu. Lalu saudara minta tolong Tuhan kerjakan sesuatu untuk orang itu. Itu kan buang-buang waktu, dia sudah tahu. Kalau dia mau nolong orang itu, dia akan nolong sendiri sesuai hati orang itu. Nggak usah kita dorong-dorong Tuhan. Nggak usah kita desak-desak Tuhan untuk buat ini, buat itu atas orang itu. Nggak perlu, dia tahu kok. Ayo hari ini saudara, betul-betul kita hidup di dalam kebenaran ini. Wih, luar biasa Bapak kita di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oke? Hebat sekali. Ayat 4 saya teruskan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Dari belakang ayat 5. Dan dari depan engkau mengurung aku.
Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Oh, terima kasih Papa. Coba perhatikan. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi artinya kita terus dibayang-bayangi. Kemana kita pergi tangan Papa kita ngikuti kita. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Betul. Begitu rincinya, begitu detailnya. Tuhan itu mengerti kita. Sangat hebat. Maka itu mari kita melihat kebenaran ini dalam hidup kita. Dari sudut pandang Papa. Ayat 7. Ini ada orang nekat. Ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nah, ini orang nekat. Mau melarikan diri ya dari hadapan Tuhan. Jika aku mendaki ke langit, silakan kalau bisa. Langit itu ada di mana, nggak ada batasnya itu. Engkau di sana. Nah, mau lari sampai setinggi langit pun ada Papa kita di situ. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Ini orang putus asa. Mati. Ya, menaruh tempat tidur di dunia orang mati. Di situ pun engkau. Oh, Papa juga ada di situ. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar. Wah, hebat sekali. Ya. Maaf. Dan membuat kediaman di ujung laut. Kalau bisa, mana ujungnya laut itu nggak ada, saudara. Ya, karena bumi ini bulat. Nah, kemana? Ya, terus ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Sudah tangannya di atas. Ya. Lalu Tuhan terus mengikuti kita. Mau lari kemanapun juga. Terus ayat 11. Jika aku berkata. Ini seorang putus asa benar ini. Putus asa. Apa yang dia buat putus asa? Jika aku berkata. Biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Mau putus asa, sudah gelap, masih kurang gelap, dan biar ditambah malam lagi. Wah, nggak tahu pekatnya seperti apa. Lihat Papa kita. Maka malam segelap itu menjadi terang seperti siang. Artinya kita mau sembunyi di mana? Ada Dia di situ. Kegelapan sama seperti terang. Ayo mau lari kemana? Jadi kesimpulannya begini. Sekecil apa yang terjadi dalam hidup kita. Sebesar apa yang terjadi di hidup kita. Papa ada di situ. Setidak enak apa ya yang kita alami. Seberat apa, seenak apa, seringan apa, semudah apa yang kita alami, sesulit dan sesusah apa yang kita alami. Ini anak saya dari LA tanya, jadi kalau ada orang menanyakan saya, mengajak saya tolong doakan saya harus jawab apa? Begini Chris. Begitu pula semua kita. Kalau ada orang minta doa kepada kita, bukan kita doakan Tuhan tolong, tidak. Ajak melihat firman Tuhan. Lihatnya bagaimana? Ya, periksa hidupnya benar atau tidak. Kamu koreksi dirimu. Bagaimana jalanmu benar atau tidak di hadapan Papa. Nah, kita tolong dia, tapi aku kan nggak tahu. Oke, yang kamu tahu saja hukum Tuhan itu apa? Misalnya jangan mencuri, jangan dendam. Nah, ada nggak yang kamu langgar? Jadi itu nak cara kita mendoakan orang, bukan mendoakan Tuhan tolong. Tuhan Yesus engkau hadir untuk orang ini. Dia kan mau hadir, dia mau hadir, cuma tergantung kita menolak atau tidak. Jadi ajak orang itu untuk melihat firman. Kalau orang itu sudah tahu firman, oh ternyata ini salahku. Bereskan hidup itu. Karena di dalam Mazmur juga ditulis, kalau ada niat jahat di hatiku, baru niat, maka Tuhan
Jadi mendoakan orang itu bukan menyuruh Tuhan. Ya, dan kalau orang itu tidak ada kesulitan, tidak ada masalah apa-apa, lapar misalnya, nggak usah didoakan, langsung kita kasih uang suruh beli makan. Begitu saja. Kita yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, karena kita sebagai gerejanya, sebagai teman sekerjanya, maka kita harus yang mewakili Tuhan di dunia untuk buat sesuatu atas orang itu. Betul ya? Jadi ini Bapak kita. Indah enggak? Nah, kita lihat di banyak atau semua hidup saudara kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara perhatikan, ya. Saya minta saudara jawab pertanyaan saya tentang Nuh, tentang Abraham, ya, tentang Yusuf, tentang Daud, tentang Musa, tentang Yeremia, tentang Petrus, tentang Yudas, ya, tentang Paulus, tentang siapa saja. Saudara perhatikan, mereka sampai ada tertulis kitab suci kita tentang hidup mereka. Itu 90% lebih karena mereka mengalami kesulitan dalam hidup. Betul tidak? Begitu banyaknya kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Maka tertulis di kitab suci kita, ternyata di situ ada Tuhan. Maka itu kalau ada orang sedang dalam kesulitan, lalu datang kepada kita untuk minta tolong supaya kita doakan, itu artinya Tuhan. Kita minta Tuhan cepat menyelesaikan kesulitan orang itu. Itu salah. Loh, kok salah lagi? Nah, kalau memang Tuhan yang ingin mendidik saudara kita itu lewat kesulitan itu, lalu kita minta tolong supaya Tuhan menolong mereka segera mengakhiri kesulitan itu, kan salah. Saya punya pengalaman saudara yang nggak pernah terjadi lagi sampai hari ini. Ini pengalaman sudah lebih 40 tahun yang lalu. Dan saya nggak akan lupa. Satu hari habis ibadah di sebuah daerah, kota kecil di Jawa Timur. Tiba-tiba datang seorang ibu sambil pegang tangan saya. Tuh Pak Pendeta nangisnya itu betul. Mau nggak Pak Pendeta doakan saya? Aduh, ini anak saya baru ketangkap polisi. Memang dia salah. Tapi saya nggak sampai hati kalau dia masuk penjara dan dihukum. Aduh saudara, hati saya iba betul. Karena saya bisa bayangkan kalau saya sebagai mama dan anak harus masuk penjara. Mari ibu kita berdoa. Baru saya tutup mata. Wih, saya belum pernah seumur hidup, tolong catat pengalaman saya. Saya belum pernah seumur hidup Tuhan hadir itu sambil marah. Marahnya itu marah serius. Begini saya merasakan dia marah. Jangan kau melawan aku Daniel. Saya kan kaget. Akhirnya saya melek lagi. Hah, kok melawan Tuhan? Saya lihat ibu itu masih tutup mata sambil menangis. Tapi saya bingung sendiri. Saya tanya Papa, saya melawan yang mana? Ampuni saya. Begini jawabannya. Kalau aku yang mau dia masuk penjara, kenapa engkau menyuruh aku lepaskan dia dari penjara? Waduh, ampun Tuhan. Tapi saya harus ngomong apa kepada ibu ini masih nangis. Masih nangis gitu. Akhirnya saya tepuk pundaknya. Bu, maaf. Ibu, saya nggak bisa berdoa. Hah? Terus bagaimana anak saya Pak? Tuhan izinkan anak ibu harus masuk penjara. Aduh saudara. Menjerit ibu ini. Tuhan, masa engkau begitu? Masa engkau nggak tolong saya? Saya tetap tumpangan tangan di pundaknya. Ibu, ucapkan syukur. Tuhan mau anak ibu itu ada di situ untuk belajar. Saya dengan berat hati. Grace, kira-kira kamu ngerti maksud Tuhan apa yang Papa alami? Ya namanya manusia saudara. Dia masih nangis-nangis. Maaf ya. Saya nggak tahu bisa ketemu ibu itu lagi atau tidak saat ini ya. Tunggu dulu. Saya minta maaf. Saya langsung pergi. Karena saya nggak tahu saya ini ngomong apa.
Saudara, ya sudah saya tega-tegakan hati saya. Ibu itu masih nangis, saya serahkan pada gembalanya untuk menolong. Ya sudah, saya nggak tahu bagaimana. Saudara, berapa? Kurang lebih 10 atau 11 tahun kemudian, lupa saya. Saya balik lagi diundang pelayanan ke gereja itu. Sudah lupa 10 tahun lebih. Udah saya melayani, selesai khotbah. Tiba-tiba ada seorang ibu yang datang. Dengan wajah yang sumringah, orang Jawa bilang. Wajah yang bergembira. Dia bilang, Pak, terima kasih, terima kasih. Masih ingat Pak berapa tahun yang lalu? Aduh, saya lupa Bu. Saya Pak yang minta doa Bapak, anak saya di penjara. Lalu Bapak nggak mau doakan. Aduh, mendengar kata nggak mau doakan, saya seperti ditampar. Oh iya, saya ingat. Aduh Ibu, bagaimana kabar anak Ibu? Betul Pak. 7 tahun dia di dalam penjara itu. Dia berjumpa Tuhan, hidupnya berubah. Sekarang Pak, dia sedang sekolah Alkitab. Oh ya, dan sudah mulai terlibat pelayanan. Saudara, saya nggak akan lupa. Ya, ini anak saya dari Taipei. Ni hao, Popo. Ya. Saya nggak akan lupa kejadian itu. Luar biasa. Maka itu minta orang mendoakan, kita diminta untuk mendoakan orang. Kita harus tahu doa apa. Ya, jadi ini cara kita hidup. Jadi di penjara itu anak ibu itu berjumpa dengan Tuhan. Kan Jeju, ya. Nimen ha. Ini anak saya di Taipei. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita betul-betul melihat kemuliaan Tuhan di dalam semua kejadian yang ada di hidup kita. Lagi sekali yang ringan, yang berat, yang gak enak, yang enak. Ya, yang biasa, yang luar biasa, dan semuanya itu. Biar tunggu Tuhan. Maka Tuhan akan berbuat yang luar biasa. Ada 2 ayat ini ya. Kita belajar. Nah ini, jangan sampai kita menjadi musuh Tuhan. Ratapan 3. Ayat 27, 28. Ya, jadi seringkali kalau kita membaca kitab Ratapan 3, jangan cuma ambil ayat 23 dong. Yang enak saja. Selalu baru setiap pagi. Itu ayat 23. Tapi ayat 27, 28 itu menarik. Ya, begini. Adalah baik. Maaf, saya mulai ayat 26 aja ya. Mulai 26 sampai 28. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Yahweh. Keren ya. Saya ulangi, Ratapan 3, 26. Adalah baik menanti dengan diam. Tahu nggak kata diam? Maaf, jangan banyak mulut. Maaf. Diam, jangan cerewet. Diam. Menantikan Yahweh dengan diam. Pertolongannya itu baik. Ayat 27. Adalah baik. Semuanya baik pokoknya. Bagi seorang pria memikul memikul tanggung jawab pada masa mudanya. Dengar ya anak-anak laki, ini penting. Ya, adalah baik bagi seorang pria memikul tanggung jawab pada masa mudanya. Saya kalau konseling pranikah, salah satu pertanyaan saya pada calon pengantin pria, 3 hal saya tanya. Dengar ini ya pria-pria, baik sudah menikah maupun belum, awas. Nah, istri-istri yang suamimu gak ikut dengar, harus ikut dengar. Sampaikan ini. Seorang pria, kalau mau menikah, saya tanya dulu 3. 1, sudah bisa cuci baju dan celanamu belum? Sendiri. Dan ini gak boleh pakai mesin cuci. Belajar pakai tangan. Dulu saya dari kecil nyuci pakai tangan. Gak ada mesin cuci zaman dulu. Saya masih kecil tinggal di desa, gak ada listrik. Dan di Indonesia belum ada mesin cuci. Baru tahun berapa begitu ya. Nomor 2. Sebelum menikah,
Pria-pria harus bisa mensetrika, merapikan, melicinkan baju dan celana sendiri. Awas, nggak bisa. Nomor 3, seorang pria sebelum menikah harus bisa masak nasi sendiri. Dulu saudara saya masih kecil tinggal di desa, masak nasi itu pakai kukusan. Harus dikaru dulu istilahnya. Sekarang sudah nggak ada itu. Dan saya biasa. Nah, sebelum bisa 3 hal ini, seorang pria minta kawin, awas kamu. Nyusai istrimu nanti. Serius. Ayo, dipaksa Tuhan, ditahanan, betul. Jadi ini indah. Betul ya? Maka itu dengan ayat 27 ratapan 3, saya memberi saran kepada gadis-gadis. Ya, kalau oh ya, ditahanan cuci baju sendiri. Nah, saya bilang gini pada gadis-gadis ya, khususnya anak saya yang perempuan. Kalau kamu salaman dengan seorang cowok, coba sambil kamu rasakan tangan cowok itu kasar atau halus. Menurut ratapan 3:27, tangan cowok itu harus kasar, nggak boleh halus. Tolong perhatikan, ya. Loh kenapa? Iya, biasa kerja. Terus ayat 28, masih ratapan 3. Biarlah ia duduk sendirian. Wih, keren. Sudah sendiri dan berdiam diri. Kalau Yahweh Tuhan Papa di surga membebankannya. Wah, ini luar biasa. Maka itu saya simpulkan begini. Ya, dengar. Sekian puluh % anak-anak laki nggak bisa menghadapi masa depan dan nggak bisa bertanggung jawab atas hidupnya. Itu karena mamanya yang merusak. Maaf, lu kok bisa? Dengar. Kalau mama terlalu sayang pada anak dan tidak mendidik. Begini, dari kecil mau ngerjakan apa-apa, biar mama saja, biar mama. Mau apa itu ngikat tali sepatu, mau ini, biar mama saja, biar mama saja. Mau merapikan tempat tidur, biar mama. Harus anak itu sendiri semua. Nah, mama-mama yang terlalu memanjakan anak seperti ini membuat anak-anak ini nggak punya masa depan yang baik. Apalagi kalau itu anak laki, nggak bisa bertanggung jawab karena mamanya yang merusak. Maaf ya, perhatikan ini. Nah, saudara, di sini kita melihat duduk sendiri, jangan dibantu kalau Tuhan menaruh beban, menaruh menaruh tanggung jawab di hidup ini. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang kita belajar dalam hidup sehari-hari untuk mengenal Papa. Jadi mengenal Tuhan. Ya Ruben, ini anak saya di Jogja bilang lulus. Ya udah cepat menikah, kamu sudah lolos 3 hal itu. Ya, lihat fakta ini. Mengenal Tuhan, izinkan saya berkata. Jangan lewat sekolah Alkitab. Ini cerita ya, kesaksian dari semua orang yang sudah pernah sekolah Alkitab. Kalau motivasinya ingin kenal Tuhan lewat sekolah Alkitab, jawabannya salah. Justru di sekolah Alkitab banyak orang yang kecewa. Karena melihat, maaf jangan tersinggung, yang sudah pernah sekolah Alkitab pasti tertawa kalau saya ngomong fakta ini. Justru di sekolah Alkitab kita nggak ketemu malaikat, ketemu yang sebaliknya. Apa itu? Cari sendiri kata-katanya. Betul? Justru mengenal Tuhan itu lewat hidup sehari-hari. Difitnah orang, disakitin orang, ditipu orang, disalahkan, dan macam-macam, dihina. Itu bisa mengenal Papa. Maka itu dalam hidup ini nikmati dengan penuh ucapan syukur dalam segala hal. Ya, ucapkan syukur dalam segala hal. Enak gak enak, ringan, berat, besar, kecil, dan semuanya. Karena lewat itu kita bisa kenal Papa. Siapa Papa kita sesungguhnya.
Jelas ya? Maka itu Papa kita ini luar biasa. Libatkan dia dalam seluruh kehidupan kita. Libatkan dia. Ini yang luar biasa. Kalau kita mau menikmati hidup ini. Maka itu dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-10. Kenapa Tuhan berkata begini ya? Ini luar biasa. Ya, ayo kita mengimani. Filipi 3 ayat 10. Begini. Yang ku kehendaki, yang ku ingini, yang aku mau, kuat sekali, ialah mengenal Dia. Tidak ada keinginan kehendak lain dalam hidup saudara kita Paulus kecuali mengenal Dia. Dalam apanya? Lihat. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal persekutuan. Tahu kata persekutuan? Menjadi satu dalam penderitaannya. Belum selesai. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Logikanya, yang ku kehendaki ialah aku bisa buat mujizat seperti Tuhan Yesus. Ketemu orang buta, melihat langsung karena kuasa Tuhan dalam hidupku. Ketemu orang lumpuh, langsung berjalan. Bertemu orang tuli, langsung mendengar. Bertemu orang mati, langsung kubangkitkan. Wih, ngeri. Bukan itu justru. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam semua proses penderitaan, kematian. Mengenal karya salibnya. Jangan lupa. Karena lewat semua kejadian itu. Papa. Betul. Nikmati dengan penuh ucapan syukur. Maka itu bagi saudara yang sudah lama kenal saya, ada trademark dalam hidup kita, dalam hidup saya. Yang orang-orang puji Tuhan keren dan sungguh amat berat perjuangan serupa dengan Yesus. Tidak, asal kita nurut. Saudara, begini yang Tuhan ajarkan. Dan itu trademark saya. Betul, pengkingkisan karakter manusia lama. Apa trademark yang sudah dikenal oleh banyak orang dari saya? Saya punya motonya Yusuf. Untuk mengenal Papa lewat semua peristiwa di hidup kita sehari-hari. Begini ya trademark ini. Puji Tuhan. Kalau orang-orang memberi saya julukan. Ya, karena selama ini maaf. Belum ada kata mereka hamba Tuhan yang pernah mengucapkan kalimat ini. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Hah? Pasti begitu orang. Betul. Saudara, nikmati semua ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Dari mana saya menemukan kalimat ini? Dari hidup Yusuf, saudara. Aduh, kalau sekarang lihat Yusuf itu minta ampun penderitaannya. Tapi dia nikmati. Maka itu setan gak bisa ganggu dia lagi. Luar biasa. Jelas ya? Indah sekali. Mari kita kembali ke Mazmur 139. Mulai ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 mulai 13 sampai 16. Supaya kita tahu bahwa Tuhan kita, Papa kita, selalu ikut campur, selalu terlibat, selalu ikut bekerja di dalam semua hal yang kita alami. Yang tidak setidak enak apapun. Ayat 13 Mazmur 139. Sebab, nah ada kata sebab.
Sebab itu apa? Dari ayat 1. Kok bisa dia kenal, menyelidiki, mengetahui, memeriksa hidup kita itu kok bisa? Oh, kita mau lari kemana saja, Papa ada di situ. Oh, keren. Sebab, nah ini dia. Kenapa? Kok bisa sedetail itu Papa tahu kita? Dari ayat 1 Mazmur 139 tadi. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenon aku dalam kandungan ibuku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Dia membentuk ginjal kita. Dia, puji Tuhan, ya harus mengosongkan diri ya, pakai sesama kita. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenon aku dalam kandungan ibuku. Tahu kata menenon? Di Jawa Tengah ada orang nenun, tradisi orang Jawa, di Toraja, di NTT, paling hebat tenunnya, ya. Di Papua sebagian ada, di daerah Sarmi sana. Di Batak ada ulos, itu tenun. Minangkabau ada songket, Sumatera Selatan songket, Palembang. Wih, luar biasa. Itu hebat-hebat tenunan itu, saudara. Nah, artinya satu helai benang demi satu helai. Satu helai itu loh, ditenun sampai jadi kain sepelebar itu. Wih, berapa ratus ribu lembar benang. Satu persatu lembaran benang itu, bukan lembaran kain. Maka itu saudara dan saya, menurut ayat 13 Mazmur 139, tidak ada yang sama seluruh dunia. Sebab kita ditenun, bukan buatan pabrik. Ini handmade. Maka itu kita ini unik, bukan antik ya, beda. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wih, luar biasa. Waktu kita masih dalam kandungan, saudara, ya kita ditenun. Kita nggak tahu, mama kita aja nggak tahu kita ini siapa dan bagaimana. Tapi Tuhan terlibat langsung di hidup kita. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dalam kandungan tersembunyi tempat itu. Nggak ada yang tahu, mama kita aja nggak tahu. Menit demi menit pecahnya sel demi sel. Wah, luar biasa. Maka itu mari kita hidup seperti yang Tuhan ingin ini, saudara. Luar biasa ini, ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, dalam kandungan mama. Tapi mata Tuhan tetap melihat, memandang kita. Ini keren sekali. Maka itu mari mulai hari ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak percaya bahwa Papa kita terlibat dengan kita sejak kita masih embrio. Saya ulangi lagi, menurut Mazmur 139 ini, Papa kita di surga sudah terlibat dengan hidup kita sejak kita masih embrio, masih janin di dalam kandungan ibu. Jadi ini salah satu hebatnya kitab Mazmur 139. Dia paling tahu siapa kita. Karena dia sudah terlibat dengan kita sejak kita masih janin, masih embrio. Ini luar biasa. Ya, saya ulangi, tulang-tulangku ayat 15 tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Wow. Apa arti tulang-tulangku tidak terlindung? Artinya sampai tulang-tulang kita pun Papa itu meneliti, mengikuti. Wih, luar biasa. Maka itu di dunia ini hanya Papa kita di surga. Betul, teori X-ray yang pertama di dunia itu ada di ayat ini. Ya, sinar ronsen itu. Ternyata Daud sudah menuliskannya berapa ribu tahun yang lalu. Maka itu saudara,
izinkan Tuhan, katakan amin, izinkan Tuhan tetap terlibat di setiap peristiwa di hidup kita. Kenapa? Karena hanya Papa di surga yang pernah berkata begini, rambut di kepalamu itu terhitung, berapa jumlahnya Papa tahu. Dan kalau satu gugur ke bumi, dia juga tahu. Maaf, jangan berkata begini, oh jangan-jangan Tuhan itu banyak nganggurnya ya, sampai sempat-sempatnya ngitungin rambut di kepala kita. Awas kamu ngomong begitu. Bukan Tuhan nganggur. Itu menunjukkan dia tahu detail, rinci di hidup kita. Sampai seperti itu. Maka itu kalau masih ada di antara saudara yang gak mempercayai Papa yang sehebat itu, kita ini jahat. Betul? Jahat. Gak mempercayai Papa. Oh sebentar. Ayo mulai hari ini saudara, kita betul-betul membiarkan Tuhan untuk bekerja lewat hidup kita, ya, di hidup kita, melalui kita, untuk menyatakan diri Tuhan di tengah-tengah dunia ini kepada orang-orang lain di sekitar kita. Woi, kalau saudara dan saya bisa hidup seperti itu, mewakili dia, menyatakan dirinya kepada orang-orang lain, pasti banyak orang akan tertarik melihat Yesus. Terus ayat 16 sekarang yang terakhir. Matamu melihat selagi aku bakal anakmu. Sudah tulang-tulang kita nggak terlindung. Ternyata matanya mengawasi kita. Oh ini keren saudara. Matanya mengawasi kita selagi aku bakal anak. Dan nah ini yang paling keren. Ini paling keren. Bahwa Papa terlibat dengan kita. Ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Jadi begini, kita ini sudah dibuatkan buku harian oleh Papa sebelum kita lahir. Ini ayat 16. Nah kan keren. Kalau Papa sudah membuatkan buku harian buat kita, berarti relnya. Betul? Nah, kereta api nggak akan jalan kalau nggak ada rel. Dan relnya itu mau kemana saja, sudah diatur. Nah, rel hidup kita adalah buku harian yang Papa tulis buat kita. Sampai nanti kita menikah dengan siapa, anaknya berapa, kerja apa, tinggal di mana. Buku harian ini sudah ada. Maka itu, kenapa saya pilih tema hari ini belajar mengenal Papa dalam hidup, dalam peristiwa yang terjadi di hidup sehari-hari. Karena Papa kita ingin membawa kita di jalannya ke buku hariannya itu. Dan kalau saudara dan saya bisa menghidupi dan hidup di atas rel buku harian ini, wah hidup itu luar biasa. Sungguh saya menikmati hidup ini bersama istri saya. Kami menikmati hidup yang menyenangkan dan hidup yang luar biasa. Karena kami tahu Papa kita nggak pernah salah. Asal nurut. Maka kalau seperti itu keadaannya saudara, hidup ini menyenangkan. Yang penting bukan cuma senang bagi kita, pasti. Tapi orang-orang di sekitar kita akan melihat Tuhan. Mereka pasti berkata, kok hidupmu bisa seperti itu ya? Ya itu dia. Karena kita menunjukkan tangan Tuhan atas kita. Ingat tadi ya, di Mazmur 139 ini, tangannya terus mengikuti kita kemana saja kita pergi. Hebat. Terima kasih Bapak, terima kasih bahwa Engkau enggak melepaskan kami sedetik pun. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lakukan firman Tuhan dan imani.